Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai SPLTV yang bertipe seperti ini, yaitu berupa pecahan ya. Diberikan SPLTV berikut ini. Persamaan yang pertama ada 1/X ditambah dengan 1/Y dikurangi 1/Z sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 2/X ditambah 3/Y plus 4/Z sama dengan 6. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu 4/X dikurangi dengan 2/Y plus 6/Z sama dengan 3. Kalian disuruh untuk menentukan nilai X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Maka langkah pertama untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita lakukan pemisalan. Misalkan 1/X, 1/Y dan 1/Z ini kita misalkan dengan variabel yang lain ya. 1/X saya misalkan dengan P. Kemudian 1/Y nya saya misalkan menjadi Q. Kemudian 1/Z saya misalkan R. Nah, dari sini maka persamaan 1/X plus 1/Y dikurangi 1/Z sama dengan 1 ini kita rubah ke dalam variabel PQR ya. Jadinya kita peroleh persamaan yang pertama ini berubah menjadi 1/X itu P ditambah dengan 1/Y itu Q dikurangi 1/Z itu R sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua berubah menjadi 2/X itu sama saja 2 dikali dengan 1/X, maka menjadi 2P ditambah dengan 3/Y sama aja 3 dikali 1/Y, maka berubah menjadi 3Q ditambah dengan 4/Z sama dengan 4R sama dengan 6. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga berubah menjadi 4/X sama dengan 4P negatif 2Y sama dengan negatif 2Q dan ditambah dengan 6/Z itu sama dengan 6R sama dengan 3. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita lakukan eliminasi dan substitusi dari persamaan 1, 2, 3 ini gitu ya. Kita pilih, saya mau mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu dari variabel P ya. Kita tulis lagi persamaan 1 dan persamaan 2, eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. P ditambah dengan Q dikurangi R sama dengan 1. Kemudian 2P ditambah 3Q ditambah 4R sama dengan 6. Karena di sini koefisien P belum sama ya, maka kita kalikan supaya sama. Persamaan 1 kita kalikan dengan 2 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Diperoleh P dikali 2 menjadi 2P ditambah dengan 2Q dikurangi dengan 2R sama dengan 2. Kemudian yang sini tetap karena dikalikan 1, 2P ditambah 3Q tambah 4R sama dengan 6. Karena di sini koefisiennya itu positif semua, maka tandanya kita kurangkan ya. 2P dikurangi 2P habis, kemudian 2Q dikurangi 3Q sama dengan negatif Q. Kemudian negatif 2R dikurangi 4R itu sama dengan negatif 6R sama dengan 2 dikurangi 6 negatif 4. Kita kalikan dengan negatif 1 supaya menjadi positif ya, persamaannya biar lebih mudah. Q ditambah 6R sama dengan 4. Ini persamaan yang keempat ya. Nah, kemudian kita membutuhkan dua variabel lagi yaitu Q dan R. Dengan cara mengeliminasi persamaan yang lain, saya akan mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi kita tulis di sini eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Kita tulis kembali persamaannya.
2P ditambah dengan 3Q plus 4R sama dengan 6. Kemudian persamaan yang ketiga, 4P dikurangi dengan 2Q tambah 6R sama dengan 3. Karena kita mau mengeliminasi variabel P dan belum sama, maka kita kalikan. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 ya. Berubah menjadi 2P dikalikan 2 sama dengan 4P ditambah dengan 6Q tambah lagi dengan 8R sama dengan 6 kali 2 12. Kemudian yang bawah di sini tetap ya, 4P dikurangi dengan 2Q plus 6R sama dengan 6. Nah, ini kita kurangkan karena di sini P-nya itu mempunyai variabel mempunyai koefisien yang positif semua. Maka kita kurangkan 4P dikurangi dengan 4P habis, kemudian 6Q dikurangi dengan 2Q itu sama dengan 8Q, dan 8R dikurangi dengan 6R itu sama dengan positif 2R. 12 dikurangi, maaf di sini 3 ya. Maaf karena dikalikan 1. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Itu ya. Ini menjadi persamaan ke-5. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua buah persamaan yang dua variabel Q dan R. Di sini juga ada Q dan R, maka kita eliminasi saja persamaan 4 dan 5 ya. Kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, ketika sudah, kita tulis kembali persamaan 4 dan persamaan 5, yaitu Q plus 6R sama dengan 4, dan persamaan yang kelima yaitu 8Q ditambah dengan 2R sama dengan 9. Kita mau mengeliminasi variabel R ya. Kita kalikan di sini 1 dan di sini kita kalikan dengan 3. Maka diperoleh ini tetap Q plus 6R sama dengan 4, yang bawah berubah menjadi 24Q ya, ditambah dengan 2R kali 3 itu sama dengan 6R. 9 kali 3 sama dengan 27. Kita kurangkan, Q dikurangi 24Q sama dengan negatif 23Q. 6R dikurangi 6R habis, kemudian 4 dikurangi 27 sama dengan negatif 23. Maka Q sama dengan negatif 23 dibagi dengan negatif 23 sama dengan 1 ya. Kita peroleh Q-nya sama dengan 1. Maka kita substitusikan ya Q ini ke persamaan 4 ya. Substitusikan Q sama dengan 1 ke persamaan 4. Peroleh Q sama dengan, Q plus 6R sama dengan 4. Kemudian kita masukkan Q-nya, 1 ditambah dengan 6R sama dengan 4 ya. 6R sama dengan 4 dikurangi dengan 1. Jadi 6R sama dengan 3. Diperoleh R sama dengan 3/6. Jadi R-nya sama dengan oleh 1/2. Nah, ketika sudah kita peroleh R sama dengan 1/2, kita substitusikan ke persamaan yang awal ya, yaitu P plus Q min R sama dengan 1 ya. Kita substitusikan Q dan R ke persamaan awal, yaitu persamaan pertama. Substitusikan Q dan R ke persamaan pertama. Peroleh P ditambah dengan Q dikurangi R sama dengan 1.
P ditambah dengan Q-nya itu 1 dikurangi R-nya itu 1/2 sama dengan 1. Karena 1 dikurangi 1/2 itu 1/2, maka P sama dengan 1 dikurangi 1/2 ya. Hasil dari ini kita udah buat ke sini, diperoleh P sama dengan 1/2. Tuh. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai dari Q sama dengan 1 dan R sama dengan 1/2 dan nilai P sama dengan 1/2, maka kita kembalikan lagi ke awal karena yang ditanyakan itu bukan nilai Q, R, dan P karena variabelnya itu berupa X, Y, dan Z, maka kita kembalikan ke bentuk sini nih. Nah, dari sini diperoleh 1/X sama dengan P. Maka untuk mencari nilai X, X itu sama dengan berkebalikan ya, 1/P. Jadi X itu sama dengan 1/2 atau X nya dapat kita tulis 2 sama dengan ya. Kemudian untuk nilai Y nya, Y itu sama dengan kebalikannya berarti ya 1/Q. Berarti Y nya, Q nya itu berapa? Q nya itu sama dengan 1 ya, maka 1/1 sama dengan 1. Untuk nilai Z nya, Z sama dengan 1/R. Nah, karena 1/R maka 1 dibagi 1/2 sama dengan 2. Karena kita sudah menemukan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2, maka kita dapat memperoleh nilai X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kita ganti saja X itu 2 dan Y itu sama dengan 1. 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 4, dan 1 kuadrat sama dengan 1, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi itulah hasil dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan kontekstual berupa soal cerita yang berhubungan dengan SPLTV ya. Umur Deksa itu 4 tahun lebih tua daripada umur Elisa. Kemudian umur Elisa itu 3 tahun lebih tua daripada umur Firda. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda itu adalah 58 tahun, maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus bisa memisalkan variabel-variabel pada soal ke dalam variabel matematika ya. Saya misalkan untuk umur Deksa itu adalah X, kemudian umur Elisa itu adalah Y, dan umur Firda itu sama dengan Z. Nah, maka dari itu kita dapat memperoleh persamaan dari kalimat yang pertama atau dari pernyataan yang pertama, yaitu umur Deksa 4 tahun lebih tua daripada umur Elisa. Berarti umur Deksa itu sama dengan umur Elisa ditambah 4 tahun. Jadi kita dapat memperoleh persamaan yang pertama, yaitu X umur Deksa sama dengan ya, sama dengan umur Elisa Y ditambah dengan 4. Seperti itu. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, dari pernyataan umur Elisa itu 3 tahun lebih tua daripada umur Firda. Berarti umur Elisa itu Y sama dengan umur Firda ditambah dengan 3 tahun, yaitu Z ditambah dengan 3. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, dari pernyataan yang ketiga, jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda itu ada 58 tahun, berarti X umur Deksa ditambah Y umur Elisa ditambah Z umur Firda itu sama dengan 58. Nah, ini persamaan yang ketiga. Terus untuk penyelesaiannya kita substitusikan ya. Kita substitusikan persamaan yang
pertama ke dalam persamaan yang ketiga. Jadi kita tulis dulu persamaan yang ketiga ya. X plus Y plus Z itu sama dengan 58. Maka kita ganti X dengan Y plus 4, karena X itu sama dengan Y plus 4. X nya kita ganti Y plus 4 plus Y plus Z sama dengan 58. Kita sederhanakan karena di sini ada Y dan Y, maka 2Y. 2Y ditambah dengan Z ditambah dengan 4 sama dengan 58. Maka 2Y plus Z sama dengan 58 dikurangi 4 sama dengan 54. Ini merupakan persamaan yang keempat ya. Setelah itu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 4 ya. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 4 ya. Diperoleh 2Y plus Z sama dengan 54. Karena Y nya itu Z plus 3, maka 2 dikali Z plus 3 plus Z sama dengan 54. Kita distribusikan 2Z ditambah dengan 2 dikali 3 yaitu 6 tambah Z sama dengan 54. Ada 2Z dan Z, maka menjadi 3Z sama dengan, ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, 54 dikurangi dengan 6 sama dengan 48. Maka Z sama dengan 48 dibagi dengan 3, itu diperoleh sama dengan 16. Karena kita sudah menemukan nilai Z sama dengan 16, maka kita substitusikan Z ini ke dalam persamaan yang kedua ya. Substitusikan Z ke persamaan 2, diperoleh Y sama dengan Z plus 3. Y sama dengan Z nya 16 ditambah dengan 3, Y sama dengan 19. Ketika sudah, maka kita substitusikan lagi nilai Y nya ke persamaan 1 ya, yaitu X sama dengan Y plus 4. Maka Y nya 19 ditambah dengan 4, X nya ketemu sama dengan 23 ya. Karena pertanyaannya adalah jumlah umur Deksa dan umur Firda adalah gitu ya. Kita sudah menemukan nilai X dan nilai Z. Kita jumlahkan saja. Jadi umur Deksa ditambah dengan umur Firda sama dengan ya, umur Deksa X nya itu sama dengan 23 ditambah dengan umur Firda itu Z nya ketemu 16, maka diperoleh 23 ditambah 16 sama dengan 39 tahun ya. Selesai. Kemudian perhatikan contoh soal kontekstual berikut ini ya. Di sini ada soal, pada suatu hari Andi, Budi, dan Chandra panen buah jeruk. Hasil kebun Chandra 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi dan 10 kg lebih banyak dari hasil kebun Budi. Jika hasil panen ketiganya adalah 195 kg, maka hasil panen Andi adalah, yang ditanyakan hanya hasil panen Andi ya. Maka kita lakukan pemisalan terlebih dahulu variabel dalam soal ke dalam variabel matematika. Misalkan hasil panen Andi kita misalkan dengan huruf A ya, ini. Kemudian Budi kita misalkan dengan huruf B, dan Chandra kita misalkan dengan huruf C. Seperti itu.
Maka dari sini kita peroleh persamaan yang pertama. Dari pernyataan yang pertama ini, hasil kebun Chandra itu 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Maka dapat kita tuliskan persamaannya, hasil kebun Chandra itu sama dengan 10 lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Berarti hasil kebun Andi dikurangi dengan 10 ya, karena 10 lebih sedikit daripada hasil kebun Andi. Kemudian dari pernyataan selanjutnya, hasil kebun Chandra ini 10 kg lebih banyak dari hasil kebun Budi. Nah, berarti dapat kita tulis persamaan yang kedua, hasil kebun Chandra C itu lebih banyak 10 kg dari hasil kebun Budi. Berarti B ditambah dengan 10. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, jika hasil panen ketiganya adalah 195 kg. Nah, dari sini berarti kita dapat memperoleh persamaan lagi, yaitu A ditambah dengan B, hasil kebun Andi ditambah dengan hasil kebun Budi, dan ditambah dengan hasil kebun Chandra, itu jumlahnya adalah 195 kg ya. Nah, dari sini untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kita akan mencari hasil panen dari Andi, maka kita hanya mencari nilai A-nya saja. B dan C tidak usah kita cari. Maka dari itu kita akan mengeliminasi nilai dari C-nya ini, karena kita tidak membutuhkan nilai dari C. Yang kita butuhkan adalah hasil dari panen Andi, yaitu A. Maka kita eliminasi saja persamaan ini, kita kurangkan ya. C dikurangi C habis ya, 0. Kemudian sama dengan A dikurangi B, itu ya sama dengan A dikurangi B. Kemudian negatif 10 dikurangi 10 sama dengan negatif 20. Kemudian kita pindah ruaskan B ke sebelah kiri. B sama dengan A dikurangi 20. Kenapa kita memilih B untuk dipindah ruaskan? Karena kita akan mencari nilai A-nya, dan B-nya nanti kita akan substitusikan ke persamaan ketiga ini. Itu ya. Maka kita langsung saja substitusikan B ini sama dengan A-20 ke persamaan yang ketiga. Jadi A tetap ya, karena kita mencari A, ditambah dengan B. Kita tidak mencari nilai B, maka kita ganti B ini dengan persamaan yang mengandung unsur A-nya, itu ya, yaitu A dikurangi dengan 20. Kemudian C, karena kita juga tidak membutuhkan nilai C, kita tidak mencari nilai C, maka kita ganti C-nya ini dengan persamaan yang mengandung unsur A-nya, gitu ya. Jadi kita pilih C sama dengan A min 10 ini. Tidak boleh kita memilih C sama dengan B plus 10 karena kita tidak mencari nilai B-nya, kita mencari nilai A-nya. Maka kita ganti C dengan yang ada variabel A-nya. C itu sama dengan A dikurangi dengan 10 sama dengan 195. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai nilai semuanya sudah variabel A, maka kita sederhanakan ya. A-nya ada A ditambah A lagi, yaitu 3A. Kemudian negatif 20 ditambah dengan negatif 10 itu sama dengan negatif 30 sama dengan 195. Kita sederhanakan, 3A sama dengan negatif 30 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu menjadi 195 ditambah dengan 30. Jadi 3A sama dengan 225. Nah, kita dapat mencari nilai A sama dengan 225 dibagi dengan 3 ya, sama dengan 75. Nah, dari sini dapat disimpulkan maka hasil panen Andi itu sebanyak 75 kg. Nah, seperti itu menyelesaikan soal kontekstual yang berhubungan dengan SPLTV.